Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puji Astuti, owner dari Binuri Learning Center Bimbingan Belajar, dan masih untuk menjawab Q&A pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di kelas prakerja, khususnya untuk kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional bidang pendidik, yang dimana kelas tersebut membahas bagaimana cara teman-teman yang ingin membuka lapangan usaha di bidang pendidikan, dan juga di dalam kelas tersebut kita bahas mengenai bagaimana persiapan awal sampai dengan marketing, dan juga hal-hal apa saja yang biasanya ditemukan pada saat teman-teman ingin membangun bisnis bimbingan belajar. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke tim kami, saya akan mengingatkan bahwa Q&A ini, video ini akan tayang setiap 1 minggu sekali. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar bimbingan belajar, seputar bisnis di bidang pendidikan, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan pendidikan, bisa teman-teman tanyakan, baik itu melalui grup Telegram yang linknya bisa teman-teman temukan atau bisa teman-teman download ya, atau juga melalui kolom komentar dan juga kolom ulasan. Oke. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk teman-teman yang sudah bergabung agar mengikuti kelas sampai akhir, karena sertifikat pelatihan baru akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan program di kelas tersebut. Jadi misalkan teman-teman sudah atau teman-teman mengikuti kelas saya, selesaikan kelas tersebut, baik itu tugasnya ataupun tes demi tesnya, karena sertifikat baru akan keluar apabila teman-teman sudah menyelesaikan kelas. Dan juga di program prakerja ini ada intensif ya. Nah, insentifnya ini bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah memberikan ulasan gitu ya. Dan setiap minggunya saya akan menjawab sekitar 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman lainnya yang sudah masuk ke tim kami. Nah, untuk minggu ini di sini sudah kita rangkum mengenai bagaimana cara membuat modul belajar, kemudian sedikit informasi juga jawaban ya mengenai ada pertanyaan yang mengenai kurikulum terbaru. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah launching untuk kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nanti kita akan mengetahui apa itu kurikulum Merdeka Belajar, kemudian bagaimana cara membuat modul ajarnya gitu. Dan juga bagaimana cara bekerja sama dengan sekolahan, dan ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin kebingungan bagaimana sih cara cepat untuk merekrut atau untuk mendapatkan siswa ya. Karena dari pengalaman saya, untuk mendapatkan siswa yang paling cepat adalah dengan cara kita bekerja sama dengan sekolahan-sekolahan, dan tentunya sekolahan tersebut adalah sekolahan yang memang tidak jauh lokasinya dari bimbingan belajar yang sudah berdiri. Itu bisa dilakukan dengan offline. Dan apabila teman-teman ingin fokus di online ya, bimbingan belajar online, tentu pangsa pasarnya akan lebih luas gitu, dan itu lebih fleksibel ya tentunya ya dalam perekrutan gitu. Juga nanti akan dibahas sedikit, diulang ya, mungkin teman-teman yang sudah
melihat video-video saya sebelumnya sudah sering dengar bahwa di bimbingan belajar itu ada beberapa tipe kelas atau ada beberapa jenis kelas ya. Di situ akan saya jabarkan kembali ya, mengingatkan kembali gitu. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pertanyakan, atau setidaknya mewakili pertanyaan dari teman-teman. Dan juga saya berdoa dan saya berharap semoga teman-teman yang sudah mulai membangun bisnis bimbingan belajar ya, agar diberikan kemudahan, kemudian diberikan kelancaran, dan juga semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat ya, baik itu dalam bentuk materi ataupun bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuat modul belajar yang dapat digunakan di bimbingan belajar? Ya, untuk membuat modul belajar tentunya kita harus mengetahui dulu kurikulum terbaru atau kurikulum yang biasa digunakan oleh anak didik kita ya. Karena tidak semua sekolahan menggunakan modul belajar yang sama atau referensi buku yang sama gitu. Karena kan berbeda penerbit, biasanya pasti ada perbedaan-perbedaan, entah itu dalam penjabarannya ataupun bahkan perbedaan dalam tahapan modulnya gitu. Maksudnya seperti misalkan di penerbit A, modul pertamanya itu adalah bab 1 gitu, tapi di modul atau di penerbit lainnya modul pertamanya itu masuk mulai dari di bab 2 di modul yang di penerbit yang A ini gitu. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih yang dipelajari oleh siswa didik kita. Kemudian tidak ada salahnya juga kita sering-sering entah itu browsing gitu, update mengenai kurikulum terbaru, kemudian materi ajarnya seperti apa ya. Dan nanti di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa modul ajar ini sebenarnya lebih berguna apabila kita membuka kelas khusus ya, seperti maksudnya kelas privat gitu ya. Tapi untuk reguler biasanya kalau saya menggunakan modul ajar yang berasal dari buku siswanya gitu. Karena apa? Karena menurut saya akan lebih efisien dan juga lebih efektif gitu ya. Karena kan setiap siswa ini, kalau kelas reguler ini berasal dari berbagai sekolah ya, dengan karakter siswa juga karakter atau gaya belajar sekolahnya berbeda-beda, termasuk modul ajarnya juga berbeda. Jadi akan lebih efektif apabila menggunakan modul ajar yang berasal dari sekolahnya masing-masing gitu. Karena kan setiap sekolah biasanya setiap tahunnya itu akan memberikan modul ajar kepada siswa gitu ya. Nah, modul ajar ini yang bisa kita pelajari, kita gunakan sebagai modul belajar juga di bimbingan belajar. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberikan beberapa gambaran bagaimana cara membuat modul atau tips-tipsnya dalam membuat modul belajar yang menarik ya. Karena kalau modul belajar yang monoton biasanya akan lebih sulit dimengerti gitu oleh siswanya. Jadi bagaimana kita membuat modul ajar yang menarik supaya siswa ini merasa tertarik ingin mempelajari modul yang ada gitu. Nah, menjawab tantangan pembelajaran sekarang ini, terutama ketika pandemi COVID-19 seperti kemarin ya,
Terkait proses pembelajaran, ada yang masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring atau online ya istilahnya. Nah, menggunakan teknologi secara online dalam jaringan atau daring. Bagaimana dengan pembelajaran jaringan tersebut? Apakah pembelajaran daring juga membutuhkan buku atau tidak membutuhkan buku, atau bagaimana dengan pembelajaran luring atau luar jaringan ya, apakah membutuhkan modul atau tidak gitu. Nah, justru modul dibutuhkan saat-saat seperti ini ya, terutama apabila ada siswa yang masih menggunakan sistem pembelajarannya secara daring gitu, atau yang kita kenal dengan BDR, belajar dari rumah gitu. Tentunya siswa dituntut untuk bisa belajar dan membelajarkan dirinya secara aktif, mandiri, dibantu oleh orang tua di rumah. Siswa tidak hanya dibekali dengan HP Android saja untuk mengakses internet, tetapi juga menggunakan buku sebagai bahan untuk belajar yang sistematik agar bisa digunakan oleh siswa secara mandiri di rumah. Nah, modul sangat dibutuhkan terutama bagi sekolah dan juga bimbingan belajar ya. Dalam hal ini, guru dan siswa yang tinggal di daerah dengan limit akses atau akses internet terbatas ya, yang kecil kemungkinan tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk atau secara online gitu. Pembelajaran secara daring juga ya. Maka modul bisa dibuat oleh guru dan bisa digunakan juga oleh siswa untuk belajar di rumah gitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya pengertian dari modul. Jadi modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Nah, tujuan dari adanya modul agar siswa dapat menguasai kompetensi yang diajarkan dalam satuan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Fungsinya sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Lalu, apa sih perbedaan dari modul dengan buku teks ya? Ada beberapa perbedaan antara modul dan buku teks. Modul dirancang dengan sistem pembelajaran secara mandiri, kemudian sistematik, mengandung tujuan atau evaluasi, kemudian disajikan secara komunikatif dua arah, dan dapat mengganti beberapa peran pengajar karena cakupan bahasan terfokus dan terukur serta mementingkan aktivitas belajar siswa. Sedangkan buku teks untuk keperluan umum atau tatap muka, jadi bukan merupakan bahan belajar yang terprogram, lebih menyajikan materi ajar, cenderung informatif, kemudian hanya searah, menekankan fungsi kajian materi, dan cakupan materi buku teks lebih luas atau umum, dan tetapi pembacanya itu cenderung pasif ya. Nah, bagian-bagian sebuah modul yang lengkap itu terdiri dari sampul, kemudian topik atau materi belajar, ada pendahuluan ya, kemudian kompetensi dasar, kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian kegiatan belajar, misalkan kegiatan 1, kegiatan pembelajaran 2, 3 dan seterusnya ya. Yang meliputi mungkin di bagian A itu ada uraian dan contoh, kemudian di bagian B-nya ada latihan, di bagian C-nya ada rangkuman, di bagian D-nya ada tes formatif, dan di bagian E-nya ada umpan balik atau tindak lanjutnya. Kemudian ada kunci jawaban, yang terakhir adalah ada daftar pustaka. Nah, dari kesemua bagian tadi ada bagian yang tidak boleh sama sekali dihilangkan ya, atau menjadi syarat minimal dari sebuah modul, yaitu yang pertama adalah sampul ya.
kemudian kompetensi dasar, kemudian yang ketiga kemampuan akhir yang diharapkan, yang keempat kegiatan belajar itu yang terdiri dari uraian dan contoh, latihan dan juga rangkuman. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bagi daftar pustaka. Nah, untuk membuat modul yang menarik, kita bisa membuat modul dengan cara yang pertama, buat cover atau sampul depan yang menarik. Misalkan dengan mengkombinasikan warna, gambar ilustrasi bentuk, dan ukuran huruf yang sesuai. Kemudian yang kedua, pada bagian isi modul, tempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi. Kemudian pencetakan huruf tebal, pencetakan huruf miring, kemudian garis bawah atau warna ya. Ada anak saya. Nah, yang ketiga adalah tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Karena banyak siswa yang masih merasa takut ya dengan tugas dan latihan. Mungkin karena bahasanya terlalu baku sehingga terkesan berat, terkesan sulit gitu. Jadi membuat siswa itu belum apa-apa sudah aduh kok susah ya gitu, aduh semoga nggak ada latihan ya dan sebagainya. Maka dari itu sebaiknya tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, atau bahkan jika bisa dibuat seolah-olah itu bukan tugas gitu, tapi ada tujuannya gitu ya. Nah, yang keempat adalah gunakan bentuk dan juga ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan karakteristik umum peserta didik. Nah, gunakan perbandingan huruf yang proporsional antara judul, subjudul, dan isi naskahnya, serta hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks karena akan dapat membuat proses membaca menjadi sulit. Yang kelima, gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau tanpa gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik. Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti ruangan sekitar judul bab dan subbab, batas, tepi, atau di bagian marginnya. Nah, yang keenam, gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu banyak variasi. Nah, yang ketujuh, gunakan jarak spasi yang konsisten. Maksudnya, misalkan kita gunakan double spasi atau 1,5 spasi ya. Nah, itu harus konsisten gitu kan. Jarak antar judul dengan baris pertama, antar judul dengan teks utama juga. Nah, jarak baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk ataupun tidak rapi. Yang kedelapan, gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun margin atau batas-batas pengetikan. Dan yang terakhir, konsistensi atau taat asas. Nah, semua elemen yang terdapat pada modul, baik yang terkait dengan format penulisan, organisasi, bentuk huruf maupun ruang kosong itu juga harus konsisten. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi dari sebuah modul adalah yang pertama untuk mempermudah menyajikan materi-materi ajar. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang keempat, agar peserta didik dapat belajar secara mandiri.
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari sebuah modul ini secara garis besarnya ya. Untuk kerangka modul pada bagian yang pertama adalah cover atau sampul. Nah, cover atau sampul ini meliputi judul, gambar, program studi, dan lembaga. Kemudian di bagian yang kedua adalah kata pengantar. Nah, di kata pengantar memuat informasi tentang modul dan peran penting modul dalam proses pembelajaran. Bagian yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi ini memuat kerangka modul yang dilengkapi dengan nomor halaman. Di bagian yang keempat adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat penjelasan singkat mengenai isi modul dan hasil yang diharapkan setelah mempelajari modul. Pada pendahuluan juga memuat panduan dalam menggunakan modul tersebut. Di bagian yang kelima adalah isi atau inti dari materi pembelajaran. Nah, pada bagian isi mencakup uraian-uraian tentang materi yang dipelajari dan dilengkapi dengan tugas atau latihan. Jadi bukan hanya berupa teori, tapi juga ada proyek-proyek ataupun ada latihan yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa atau peserta didik memahami materi tersebut. Di bagian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang dibuat harus disesuaikan dengan indikator keberhasilan. Dan yang terakhir adalah bagian daftar pustaka. Modul juga harus dilengkapi dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan modul. Nah, selain menggunakan modul yang berbentuk hard copy ya atau buku, teman-teman juga bisa menggunakan e-modul, di mana e-modul ini nantinya bisa diakses oleh siswa yang mungkin mengikuti bimbingan belajar online gitu. Selain itu, bagi siswa offline juga bisa memanfaatkan e-modul ini dengan lebih praktis ya, karena tidak perlu membawa buku, hanya menyediakan internet saja. Nah, berbicara mengenai modul pembelajaran berarti berkaitan dengan instrumen proses pembelajaran. Modul bisa menjadi pengganti buku paket atau buku induk untuk mendalami suatu materi. Lantas, apa itu modul dan bagaimana panduan menulis modul yang sesuai dengan standar yang berlaku? Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa modul adalah paket pengajaran yang sifatnya self-instructional, materi yang bisa dipahami secara mandiri tanpa dipandu oleh pengajar. Dengan adanya modul, seseorang bisa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Modul disusun secara utuh dan sistematis. Di dalam modul terdapat seperangkat pengalaman belajar yang terencana. Selain itu, modul didesain untuk bisa membantu para peserta didik guna menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik. Ada modul cetak, ada pula modul online. Modul online dikemas berbasis web sehingga dapat dipelajari kapan saja tanpa bergantung pada bahan cetak. Modul bisa didalami cukup dengan gadget dan koneksi internet saja. Nah, karakteristik modul dapat diketahui dari formatnya yang disusun atas dasar prinsip-prinsip desain pembelajaran yang berorientasi kepada tujuan atau objektif model. Kemudian ada juga prinsip belajar mandiri, kemudian prinsip belajar maju berkelanjutan atau continuous progress, kemudian penataan materi secara modular yang utuh dan lengkap atau self-contained. Ada juga prinsip rujuk silang atau cross-referencing antar modul dalam mata pelajaran, atau bisa juga melalui penilaian belajar mandiri terhadap kemampuan belajar atau self-evaluation.
Nah, ada dua macam manfaat modul. Yang pertama, modul dan penggunaannya bisa membuat pelajar belajar secara mandiri tanpa bantuan atau keberadaan pendidik yang umumnya ada di setiap pembelajaran. Ini akan menjadikan siswa memiliki keterampilan menggali informasi atau materi dan mengembangkannya dengan mandiri. Jadi tidak akan bergantung kepada guru. Kemudian manfaat yang kedua, modul disertai metode dan cara melakukan evaluasi bukan cuma dilakukan pengajar atau guru, tetapi peserta didik juga bisa melakukan evaluasi pembelajaran dengan modul. Tujuan dari evaluasi belajar agar tahu tolak ukur kemampuan penguasaan materi yang dipelajari sendiri. Nah, modul disusun dari berbagai macam komponen. Sebagai panduan menulis modul, maka komponen modul haruslah kalian ketahui terlebih dahulu. Hal ini agar modul yang kalian tulis lebih cepat, lebih tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Lantas, apa saja komponen yang harus ada pada modul? Yang pertama adalah tujuan instruksional eksplisit dan spesifik. Modul harus disusun secara eksplisit dan juga spesifik. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku, sehingga diharapkan dapat dipahami lebih mudah dan juga materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah petunjuk guru. Di dalam modul memuat petunjuk untuk guru mengenai pengajaran supaya dapat terlaksana dengan efisien. Modul juga memberikan penjelasan mengenai berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di dalam proses belajar mengajar. Alat-alat, waktu untuk menyelesaikan modul, dan sumber pengajaran, serta petunjuk evaluasi, semuanya ada di dalam modul. Yang ketiga adalah lembar kerja. Lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisi pertanyaan yang terdapat di lembar kegiatan. Lembar ini harus dikerjakan oleh siswa sesudah mereka menguasai materi yang disampaikan. Yang keempat adalah lembar kegiatan siswa. Dalam lembar kegiatan siswa berisi materi pelajaran yang sesuai dan harus sudah dikuasai oleh siswa. Selain itu juga dicantumkan modul atau buku sumber yang harus dipelajari oleh siswa agar bisa melengkapi materi. Yang kelima adalah kunci lembar kerja. Siswa bisa mengoreksi jawaban mereka sendiri dengan cara menggunakan kunci lembar kerja sesudah berhasil mengerjakan lembar kerja mereka. Yang keenam adalah lembar evaluasi. Di dalam lembar evaluasi terdapat post-test dan juga rating scale. Hal inilah yang hasilnya nanti dijadikan oleh guru di dalam mengukur tercapai atau tidaknya tujuan modul oleh siswa. Selain itu ada juga kunci lembar evaluasi. Tes dan rating scale yang dilengkapi kunci jawaban dalam lembar evaluasi disusun dan dijabarkan dari berbagai rumusan tujuan pada modul. Nah, selanjutnya dalam menyusun kerangka modul terdapat beberapa langkah yang harus teman-teman ikuti. Pertama, kalian harus bisa merumuskan atau menetapkan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Selanjutnya, kalian harus menyusun butir-butir soal evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian tujuan khusus. Setelah diidentifikasi, pokok-pokok materi tersebut disusun dalam urutan yang logis. Selanjutnya dilakukan penyusunan langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Memeriksa langkah kegiatan belajar untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi alat-alat yang dibutuhkan di dalam kegiatan belajar dengan menggunakan model tersebut. Nah, yang pertama bagaimana menulis rincian program. Secara rinci, modul terdiri dari berbagai macam bagian.
Ada pembuatan petunjuk guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, lembar jawaban, lembar tes, lembaran jawaban tes, dan juga daftar pustaka. Yang kedua adalah ukuran formatnya. Standar margin di dalam teknik menulis modul bisa menggunakan kertas A4 atau F4. Format rinci bila kalian ingin menggunakan kuarto atau A4 adalah margin atasnya 2,5 cm, sedangkan margin melihat ke kiri itu adalah 3 cm. Sementara itu margin sisi kanan bawah 2 cm dan 2,5 cm. Bila Anda menggunakan folio, maka marginnya F4 ya, menggunakan margin atas 2 cm, kiri 2,5 cm, kanan 2 cm, dan margin bawahnya 2 cm. Nah, ukuran hurufnya pada menulis modul terstandar ditulis dengan menggunakan huruf normal. Bila ingin memakai folio atau F4, Anda bisa menggunakan font ukuran 10 atau 11. Standar normal menggunakan spasi antar baris 1 atau 1,5 saja. Berbeda bila Anda ingin menggunakan kuarto atau A4. Maka Anda bisa menggunakan huruf dengan ukuran 11 atau 12. Sementara spasi antar barisnya dapat menggunakan 1,5. Kemudian untuk menyusun template modul pembelajaran. Ketika isi modul sudah dibuat sesuai kurikulum, maka selanjutnya bagaimana kalian bisa menyusun modul supaya mudah dipahami. Kalian dapat menyusun template modul pembelajaran dengan beberapa tools yang tersedia di laptop atau komputer kalian. Yang pertama, menggunakan Microsoft Word. Template modul pembelajaran bisa kalian memakai Microsoft Word tadi ya. Kalian hanya butuh mengatur posisi modul yang diinginkan dengan tools yang telah tersedia. Nah, cara membuat template modul pembelajaran, yang pertama, buka Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua, atur page layout-nya. Klik page layout, kemudian page setup. Kemudian atur page setup-nya. Pada kolom margin, ubah nilainya menjadi 1 cm. Pada page, pilih multiple page. Ubah normal menjadi bookfold atau kemudian klik OK. Kemudian yang keempat, copy lalu pastekan file Anda ke dalam lembar kerja di Microsoft Word. Berikan halaman pada lembar kerja dengan cara klik insert, kemudian pilih page number, bottom of page pilih number 2. Kemudian yang keenam, buat cover atau sampul. Caranya, arahkan kursor pada lembar pertama bagian atas, kemudian klik insert, klik cover page, kemudian pilih desain yang kalian inginkan. Kemudian yang ketujuh, untuk membuat break atau pemisah antara sampul dengan isi, caranya arahkan kursor di lembar 2 bagian atas, klik page layout, klik breaks, klik next page. Lakukan 2 kali sampai terbentuk 1 halaman kosong. Selanjutnya, untuk memberi nomor halaman Romawi pada kata pengantar dan daftar isi, arahkan kursor pada lembar kata pengantar bagian atas, kemudian klik insert, klik page number, klik format page number, kemudian muncul gambar seperti di bawah, ganti number format dengan angka Romawi. Pilih start add pada page number, isi dengan huruf I, kemudian OK. Untuk memberi nomor pada halaman pada bab 1 dan seterusnya, kita harus membuat pemisah terlebih dahulu. Arahkan kursor pada lembar bab 1 bagian atas, klik page layout, klik breaks, kemudian klik continuous. Selanjutnya, tetapkan arah kursor seperti di tahap sebelumnya. Lakukan kembali tahap yang tadi, kemudian ganti number format dengan angka 1, 2, atau 3. Pada bagian start at, isi dengan angka 1. Nah, kemudian bagaimana dengan cara membuat menggunakan Microsoft PowerPoint? Nah, selain menggunakan Microsoft Word, kalian juga dapat membuat template modul pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Gunakan slide untuk menambahkan materi yang kalian inginkan.
Caranya, buka PowerPoint, kemudian tinjau pilihan template yang tersedia, telusuri halaman hingga kalian menemukan template yang diinginkan, pilih template, klik template yang ingin digunakan, kemudian jendela template akan terbuka. Jika kalian tidak ingin menggunakan template, klik opsi blank di pojok kiri atas halaman dan lewati 2 langkah berikutnya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah launching atau sudah mempublikasikan dan menetapkan bahwa di beberapa jenjang sekolah sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Lalu apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Di sini akan saya coba jabarkan secara singkat dan mungkin ada beberapa juga hal-hal yang lebih terinci, nanti teman-teman bisa tanyakan langsung ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru pun memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pembelajaran. Karena pada hakikatnya, kurikulum hendaknya dapat mengakomodasi kompetensi lulusan pada pendidikan khusus untuk setiap jenjangnya. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak dapat disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Mengingat kekhasan peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka kurikulum pun harus dapat secara fleksibel menyesuaikan dengan tingkat ketercapaian peserta didik. Dalam artian, tingkat ketercapaian peserta didik umum tidak dapat disamakan dengan tingkat ketercapaian peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satu contoh misalnya pada standar kelulusan perlu penambahan frasa disesuaikan dengan tingkat ketercapaian pada masing-masing peserta didik. Nah, berkaca pada hasil implementasi kurikulum pada masa pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan yang menjadi fokus evaluasi pada kurikulum 2013. Antara lain, kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 terlalu luas, sehingga sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Selain itu, kurikulum yang dirumuskan secara nasional sulit disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, baik itu daerah dan peserta didik, karena materi wajib yang sudah sangat padat dan struktur yang detail dan mengunci, sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada guru dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Nah, riset tentang pembelajaran selama ini dilakukan terhadap ketertinggalan pembelajaran akibat liburan panjang musim panas, bencana atau iklim yang ekstrim. Hal ini memberikan rekomendasi terhadap upaya pemulihan pembelajaran akibat learning loss tadi, di antaranya dengan penyesuaian terhadap kurikulum agar dapat mengembalikan pembelajaran secara normal.
Nah, kemudian penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum tentunya diperlukan sebagai akibat dari learning loss tadi. Sistem pengajaran yang akan berubah akibat pemberlakuan pembelajaran online dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan terkini. Penggunaan kurikulum yang lebih fleksibel dengan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini terbukti efektif dalam mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik. Tentu dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum harus diiringi dengan support system untuk mempermudah ketercapaiannya. Adanya pilot project dalam pengimplementasian kurikulum alternatif pada sekolah-sekolah penggerak dan SMK telah dilakukan oleh pemerintah. Tentu dapat menghapus stigma perubahan kurikulum terjadi secara mendadak. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab beberapa tantangan, diperlukan kurikulum yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, baik itu oleh peserta didik maupun oleh gurunya itu sendiri ya. Prinsip perancangan kurikulum perlu ditetapkan sebagai pegangan dalam proses perancangan kurikulum. Prinsip ini digunakan untuk mengambil keputusan terkait rancangan atau desain kurikulum yang akan dipilih dan proses kerja atau metode perancangan kurikulum. Selanjutnya, apa sih perbedaan kurikulum yang sudah berjalan ya sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Penerapan kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, sehingga setiap sekolah memiliki pilihan untuk menerapkan kurikulum ini atau tidak. Sementara kurikulum 2013 sudah berlaku sejak tahun 2013 dan ditetapkan di berbagai satuan pendidikan. Meski dua kurikulum ini masih berlaku, namun tidak semua sekolah menerapkan kurikulum yang sama. Perbedaan dasar kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah jam pelajaran. Jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan jam pelajaran hanya per tahun. Alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti yang tadi ya, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dan kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester, sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Untuk kurikulum Merdeka, sementara kurikulum menerapkan penilaian berdasarkan fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan 2 SD. Fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan 4 SD. Fase C umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, selain itu juga bahwa di kurikulum Merdeka ini tidak mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran karena didasarkan pada kemampuan sekolah. Kurikulum Merdeka juga menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS yang dimulai pada kelas 3 SD.
Kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti tadi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara kurikulum Merdeka hanya menerapkan satu fase penilaian, yaitu fase D, umumnya setara dengan kelas 7, kelas 8, dan 9 SMP. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, ataupun prakarya. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam fitur mengajar, ada fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri. Saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap peta capaian dan perkembangan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Fitur belajar pada platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Fitur lain dari belajar adalah video inspirasi. Fitur ini memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan agar bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Belajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagai praktek baik. Fitur lainnya adalah berkarya, di mana fitur ini adalah memberikan bukti karya saya yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran, terutama terkait best practice pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Guru dan tenaga kependidikan dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju bersama. Platform Merdeka Mengajar atau PMM yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi partner guru dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam implementasi kurikulum Merdeka. Modul ajar di kurikulum Merdeka 2022 merupakan pengganti RPP di kurikulum 2013, sehingga keberadaannya sangat penting dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka biasa disebut juga dengan kurikulum 2022 atau sebelumnya juga disebut dengan kurikulum prototype. Seluruh guru yang sekolahnya termasuk sekolah penggerak harus mengetahui cara untuk membuat modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2022 yang akan mulai diterapkan atau sudah mulai diterapkan. Diketahui bahwa modul ajar kurikulum 2013 dan kurikulum
sebagai pengganti dari kurikulum 2013 diperuntukkan sebagai sarana, media, atau metode petunjuk guna merancang pembelajaran agar sistematis. Adapun cara membuat modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2022, yang pertama adalah informasi umum. Letaknya paling utama yang terdiri dari identitas sekolah seperti nama sekolah, nama penyusun, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah kompetensi awal, yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu, semacam prasyarat. Contoh, penulis kompetensi awal seperti peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis karangan atau sebagainya. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 hal pada profil pelajar Pancasila, serta 6 hal yang dimaksud tidak perlu ditulis semuanya. Hal itu dengan menyesuaikan kondisinya masing-masing, sebab bisa jadi guru hanya membutuhkan 2 dari 6 hal profil pelajar Pancasila. Penulisan profil pelajar Pancasila seperti contoh kreatif, bernalar, mandiri, bergotong royong, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Contoh penulisan sarana dan prasarana adalah misalkan media, contoh video YouTube atau PowerPoint. Kemudian alat, contoh proyektor, laptop, handphone, dan sebagainya. Lingkungan besar, lingkungan belajar ya, contohnya adalah ruang kerja, ruang kelas, lab, taman, dan sebagainya. Dan bahan bacaan, contohnya ada modul, kamus, majalah, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah target peserta didik. Terdapat 3 jenis. Ya, guru hanya pilih saja salah satu sesuai dengan keadaan. Seperti contoh, peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah model pembelajaran. Model pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran yang guru lakukan saat di kelas. Contohnya yang antara lain model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh, dan model pembelajaran blended learning. Dan selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti di kurikulum Merdeka atau prototype terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran guru untuk diterapkan ke peserta didik sama dengan membuat RPP. Contohnya adalah siswa dapat menulis karangan deskriptif dengan memperhatikan struktur dari tata tulis yang benar. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat modul ajar kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin tadi sudah saya jabarkan sedikit ya, bagaimana cara membuat modul ajar untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini akan saya jabarkan lebih dalam lagi cara membuat modul ajar kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu tahu dulu bahwa konsep modul ajar ya. Ada beberapa pengertian tentang modul ajar. Yang pertama, modul ajar adalah sejumlah sarana atau alat yang berupa metode, media, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan juga menarik. Ada juga yang menyebutkan bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Dan guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna.
Dari konsep modul ajar yang dijelaskan tadi dapat disederhanakan bahwa modul ajar adalah perangkat ajar yang harus disusun guru secara sistematis dengan komponen-komponen tertentu untuk digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip atau penyusunan modul ajar perlu memperhitungkan yang pertama adalah karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seseorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam modul ajar juga harus kita pahami. Nah, yang berikutnya, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Selanjutnya, sebelum menyusun modul ajar, guru perlu memperhatikan 4 kriteria modul ajar sehingga dalam penyusunannya memenuhi standar atau ketentuan modul ajar yang baik. Adapun 4 kriteria tersebut adalah yang pertama esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat adalah berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Lantas, prosedur mengembangkan modul ajar seperti apa? Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Kemudian memilih TP dari ATP berdasarkan CP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kelima, merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan modul. 7, modul siap digunakan. 8, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi komponen esensial. Yang kesembilan, guru dapat menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Untuk komponen modul ajar sendiri terdiri dari 17 komponen, di mana komponen 1-6 adalah informasi umum, komponen 7-13 adalah bagian refleksi, dan komponen 14-17 adalah komponen lampiran. Nah, penyusunannya yang pertama adalah identitas, terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua adalah jenjang sekolah, apakah SD, SMP, atau SMA. Yang ketiga kelas, dan yang keempat adalah alokasi waktu. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu.
Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar 1 atau beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan ataupun kelebihannya. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan juga lebih bermakna. Yang kelima adalah target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalkan dengan audio. Ini tentunya akan memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurangnya percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau hot, dan memiliki keterampilan memimpin. Yang keenam adalah model pembelajaran dalam modul, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Yang ketujuh adalah tujuan pembelajaran dalam modul, harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Yang kedelapan adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ke-10, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertai opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Yang ke-11 adalah asesmen. Ada 3 jenis asesmen yang harus dijelaskan guru dalam modul ajar. Yang pertama adalah diagnostik, yaitu asesmen sebelum pembelajaran. Yang kedua adalah formatif, asesmen selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sumatif atau asesmen akhir pembelajaran. 12. Pengayaan dan remedial.
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atas pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Yang ke-12 adalah pengayaan adalah refleksi ya. Refleksi peserta didik dan guru dicantumkan dalam modul ajar berupa instrumen, pertanyaan angket, kuesioner agar siswa dan guru dapat mencermati atau merenungkan kembali kegiatan yang dilakukan. Kemudian pada bagian lampiran atau yang ke-14 adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik atau bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta non-reguler. 15. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau pada akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah glosarium yang merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Terakhir adalah daftar pustaka, merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Konsep modul ajar pada kurikulum Merdeka Belajar adalah modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar dan juga satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+, karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Serta satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, pada kurikulum Merdeka, pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disesuaikan atau sudah disediakan oleh pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, untuk kriteria modul ajar yang baik itu adalah yang pertama esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua adalah menarik, bermakna dan menantang, kemudian relevan dan kontekstual, dan yang keempat adalah berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah-istilah atau pergantian nama yang mungkin digunakan sebelumnya pada kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ada prota, promes ya, program tahunan, program semester ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar itu setara dengan program setiap semesternya. Kemudian silabus di kurikulum 2013 berubah menjadi ATP di kurikulum Merdeka Belajar atau alur tujuan pembelajaran. Di kurikulum 2013 ada namanya kompetensi intelektual ya.
Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu berubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Di kurikulum 2013 kita menggunakan RPP, sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar kita menggunakan modul ajar. Di kurikulum 2013 ada kompetensi dasar, sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar berubah menjadi tujuan pembelajaran atau TP. KKM atau penilaian minimal itu berubah menjadi KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian harian menjadi istilahnya berubah menjadi sumatif. Penilaian tengah semester menjadi sumatif tengah semester atau STS. Penilaian akhir semester berubah menjadi sumatif akhir semester atau SAS. Indikator soal berubah menjadi indikator asesmen, dan penilaian teman sejawat menjadi formatif. Itu istilah-istilah yang mungkin nanti teman-teman bisa atau bisa mungkin akan teman-teman temui ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Apa saja tipe bimbingan belajar yang ada di Indonesia? Program bimbingan belajar yang ada di Indonesia ada beberapa tipe. Tiap tipe memiliki jenis pelayanan, paket, fasilitas, dan tarif yang berbeda. Calon peserta bimbingan belajar hanya perlu memilih tipe yang sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan tipe bimbingan belajar yang sesuai nantinya akan berpengaruh pada aktivitas belajar mengajar. 5 tipe program bimbingan belajar. Yang pertama adalah bimbingan belajar Supercamp. Program bimbingan belajar ini menuntut semua pesertanya untuk belajar secara intensif. Para peserta biasanya akan ditempatkan pada satu rumah dan secara rutin melakukan kegiatan belajar. Setiap hari, para peserta akan dihadapkan dengan materi dan latihan soal. Bahkan sebelum kegiatan belajar dimulai, mereka harus mengerjakan tryout sebagai pemanasan. Dalam satu hari biasanya terdapat 3 hingga 4 sesi kegiatan belajar. Dan tiap sesi biasanya berdurasi 1,5 sampai 2 jam. Konsep utama yang diusung oleh bimbingan belajar Supercamp ini adalah kegiatan belajar yang bersifat super fokus dan intensif. Biasanya tipe bimbel Supercamp ini disediakan untuk mereka para pejuang yang ingin masuk perguruan tinggi negeri favorit. Selanjutnya adalah bimbingan belajar konvensional. Secara umum, bimbingan belajar konvensional sangat mirip dengan sekolah. Terdapat kelas, tenaga pengajar, dan juga materi yang diajarkan. Hanya saja jumlah anak didik pada program bimbingan belajar konvensional jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah anak didik di sekolah. Perbedaan lainnya yaitu intensitas pertemuan yang relatif lebih sedikit daripada intensitas pertemuan di sekolah-sekolah umum, yang mana Senin hingga Sabtu peserta didik wajib masuk sekolah, kemudian dalam 1 minggu kegiatan belajar mengajar hanya 2 hingga 4 kali saja untuk program bimbel konvensional. Soal materi biasanya akan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan juga disesuaikan dengan materi yang diajarkan di sekolah. Akan tetapi, peserta bimbingan belajar konvensional akan diajarkan rumus-rumus praktis untuk mengerjakan soal. Dalam hal ini biasanya soal-soal ilmu pasti, matematika, fisika, kimia, atau bahasa Inggris. Tujuannya agar peserta didik dapat mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah kursus online. Tipe bimbel kursus online ini memang menjadi sedang tren ya. Dengan kursus online semacam ini juga cukup membantu untuk meningkatkan kualitas akademik kalian. Saat ini ada banyak sekali situs penyedia jasa kursus online dengan topik yang berbeda-beda. Pada program kursus online ini,
peran tutor atau pengajar akan diambil oleh halaman situs yang menampilkan materi, contoh aplikasi, latihan soal, dan ujian. Beruntungnya lagi, banyak situs yang dapat diakses secara gratis, alias cuma-cuma. Satu-satunya kelemahan dari program kursus online ini adalah peserta tidak bisa melakukan sesi konsultasi secara langsung dengan tutor. Mengikuti program kursus online juga menuntut para peserta untuk belajar mandiri. Selanjutnya adalah private. Les privat ini hanyalah satu contoh les privat yang terkenal di kawasan Jakarta, ya. Sesuai dengan namanya, les privat mengusung konsep satu tutor untuk satu peserta. Artinya, seorang tutor hanya akan mengajar satu peserta saja. Dengan ini, kondisi kelas pun akan tenang dan sangat kondusif. Tutor juga dapat fokus mengaplikasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan belajar si peserta les tersebut. Karena kegiatan belajar mengajar selalu diadakan di rumah, orang tua pun dapat mengawasi kegiatan belajar mengajar putra dan putri mereka. Orang tua juga dapat menilai skill dan kualitas tutor secara langsung. Kemudian soal fee atau tarif, les privat dinilai lebih terjangkau bila dibandingkan dengan tipe bimbel lainnya. Nah, selain mengetahui mengenai tipe-tipe bimbingan belajar, teman-teman juga harus mengetahui jenis-jenis kelas yang terdapat di bimbingan belajar. Mungkin dengan mengetahui jenis-jenis kelas ini, teman-teman mendapatkan gambaran apa dan bagaimana jenis kelas yang akan teman-teman terapkan pada bimbingan belajar milik teman-teman. Ruangan kelas di bimbingan belajar terdiri dari berbagai jenis tergantung banyaknya siswa, pengaturan kelompok belajar, dan fasilitas di dalamnya. Semakin sedikit siswa di dalamnya, maka akan semakin mahal harganya. Begitupun dengan fasilitas. Semakin banyak fasilitas yang diperoleh, semakin besar biayanya. Pembagian kategori kelas di sebuah bimbingan belajar diklasifikasikan sebagai paket belajar yang ditawarkan. Satu kelompok diberi nama tergantung manajemen pengelolaannya. Misalkan yang paling sering digunakan adalah kelas silver, kelas platinum, kelas gold, dan kelas diamond. Jenis pertama, bimbingan belajar menyediakan kelas hampir seragam. Satu kelas berkapasitas maksimal 15 orang dan di dalamnya terdapat media pembelajaran seperti papan tulis, meja belajar, ATK, kipas angin atau pendingin ruangan, dan sebagainya. Jenis yang kedua, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok dengan banyak siswa sedikit berharga lebih mahal daripada kelas dengan siswa lebih banyak. Jenis yang ketiga, beberapa siswa belajar dalam satu kelas besar, tetapi ketika melaksanakan pembelajaran dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga dalam satu kelas tersebut terdapat beberapa pengajar untuk satu kelompok siswa. Jenis yang keempat, antara satu kelas dengan kelas lainnya terdapat fasilitas yang berbeda. Kelas dengan pendingin ruangan atau AC berharga lebih mahal daripada kelas dengan kipas angin. Begitupun jika kelas terdapat monitor LED akan memiliki harga lebih dibanding dengan kelas tanpa fasilitas tambahan tersebut. Dalam memilih kelas, hendaklah bersikap yang bijak. Jika siswa tidak dapat fokus dan berkonsentrasi belajar dalam kelompok besar, hendaklah memilih kelas dengan banyak siswa sedikit dengan konsekuensi harga lebih mahal. Nah, jika siswa memiliki gaya belajar visual dan lebih paham belajar menggunakan media, hendaklah memilih kelas dengan fasilitas tambahan media pembelajaran seperti LED atau layar dengan proyektor. Nah, teman-teman juga harus mengetahui apa sih perbedaan bimbingan belajar, les privat, dan kursus. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman
yang ingin berbisnis di bidang pendidikan. Bimbingan belajar atau bimbel, les privat, kursus, dan jenis bimbingan lainnya merupakan metode pembelajaran tambahan untuk anak. Jadi, selain mendapat pelajaran dari sekolah, anak juga akan mendapatkan pelajaran lain atau memperdalam materi belajar saat bimbingan belajar, les privat, ataupun kursus. Banyak orang tua yang bertanya-tanya perbedaan dari ketiganya. Nah, di sini saya akan coba menjabarkan satu persatu. Untuk bimbingan belajar atau bimbel, metode mengajar di bimbel hampir mirip dengan metode belajar di sekolah, sebab hanya ada satu orang guru atau tentor yang mengajar di depan kelas dan siswa lainnya mendengarkan. Namun, jumlah murid yang diajar di bimbingan belajar sangat terbatas, tergantung dari jenis kelas yang diambil. Ada bimbel reguler, platinum, dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat kelas yang diambil, maka jumlah murid yang diajar pun semakin sedikit. Akan tetapi, biayanya tentu akan semakin mahal. Dari segi efektivitas, belajar di bimbel lumayan efektif, karena guru bimbel akan memperhatikan sampai di mana pemahaman murid pada materi yang diajarkan dengan memberikan soal-soal latihan. Setelah selesai dikerjakan, maka soal latihan tadi akan dibahas bersama-sama untuk mengetahui letak kesalahan dari setiap anak. Ketika anak tidak mengerti mengenai pembahasan yang diajarkan, anak pun dapat bertanya langsung kepada guru atau tentor yang mengajar. Selanjutnya adalah les privat. Berbeda dengan bimbingan belajar, mekanisme belajar di les privat ini lebih intens, sebab satu anak akan diajar oleh satu orang guru atau tentor. Les privat memiliki kelebihan di mana anak akan lebih mudah mengerti mengenai materi pembelajaran. Ketika si anak tidak tahu mengenai materi A, anak dapat menanyakan materi tersebut secara berulang kali sampai anak benar-benar memahaminya. Dalam konteks ini, guru atau tentor les privat tidak boleh kesal, karena memang beginilah mekanisme pembelajarannya. Materi yang diajarkan pada les privat biasanya untuk mengasah satu skill saja. Misalnya, anak ingin pintar bahasa Inggris, maka orang tua bisa mendatangkan guru privat yang pintar bahasa Inggris untuk menuntun anak selama proses belajar. Begitu juga dengan skill yang lainnya. Akan tetapi, biaya untuk mengikuti les privat cukup mahal. Satu bulannya saja bisa mencapai 400 ribuan. Supaya lebih murah, alangkah baiknya jika les privat diisi oleh beberapa orang anak yang sama-sama ingin mengasah skill di bidang yang sama. Selanjutnya adalah kursus. Kursus bisa dibilang mirip dengan les privat. Hanya saja bidang yang dipelajari berbeda. Kalau materi yang dibahas di les privat seputar skill yang berkaitan dengan pelajaran, kalau di kursus lebih ke soft skill. Jadi apa yang dibahas saat kursus lebih spesifik lagi. Misalnya kursus menyetir atau kursus komputer. Satu kelas kursus biasanya akan diisi oleh beberapa orang anak, tergantung dari soft skill atau materi apa yang akan dibahas pada kursus tersebut. Nah, selanjutnya ada bimbingan lain. Bimbingan lain yang dibahas di sini bisa berupa pelatihan. Mekanisme belajar dari pelatihan sebenarnya hampir mirip dengan kursus. Yang membedakan hanyalah jangka waktu pelaksanaannya. Bila kursus membutuhkan waktu selama berbulan-bulan, maka pelatihan hanya butuh waktu 2-3 hari ataupun hanya 1 minggu saja. Setelah itu pelatihan pun usai. Bimbingan lain seperti pelatihan biasanya diselenggarakan oleh lembaga tertentu bagi orang yang mau memasuki dunia kerja. Pada umumnya pelatihan sifatnya gratis. Tapi ada juga lembaga yang mengenakan fee pada orang yang turut serta dalam pelatihan. Dalam proses pelatihan, biasanya ada satu orang pelatih yang akan mengajar beberapa anak untuk memahami suatu hal. Nah, itu tadi perbedaan bimbel, les privat, kursus, dan bimbingan lainnya. Semoga bermanfaat.
Oke, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara marketing atau pemasaran bimbingan belajar pada sekolah. Di sini juga akan dibahas teknik kerjasama, kursus, atau bimbingan belajar dengan sekolah. Saat ini, beberapa kursus seperti komputer musik dan bahasa ataupun bimbingan belajar tidak hanya menerima murid bimbingan belajar di tempat, namun juga memiliki kerjasama dengan sekolah melalui sistem bagi hasil. Sistem ini memberikan keuntungan tersendiri bagi sekolah karena sekolah tidak perlu merekrut guru dan kurikulum telah disediakan oleh bimbingan belajar tersebut. Di sisi lain, bimbingan belajar juga akan terbantu dengan bertambahnya jumlah siswa tanpa harus melakukan promosi dengan biaya mahal. Akan tetapi perlu diketahui bagaimana sistem kerjasama dengan sekolah. Yang pertama adalah sistem bagi hasil dengan sekolah, di mana bimbingan belajar menggunakan tempat yang disediakan sekolah dan uang iuran bimbingan belajar dibagi dengan pihak sekolah. Bimbingan belajar boleh merekrut siswa dari luar. Cara ini cukup baik untuk kursus yang baru merintis karena tidak perlu menyediakan tempat atau alat, karena semua sudah disediakan dari sekolah. Di sisi lain, ruang atau alat yang menganggur di sekolah dapat diberdayagunakan. Namun, perlu dipelajari lebih detail bagaimana sistem bagi hasil atau presentasi dengan sekolah sehingga tidak rugi. Yang kedua, sekolah memberi jasa di mana sekolah meminta potongan khusus harga tertentu ya. Uang bimbingan belajar ditarik oleh sekolah dan sekolah membayarkan uang bimbingan belajar tersebut. Biasanya pada sistem ini, siswa diwajibkan mengikuti pelajaran tersebut melalui mata pelajaran tertentu atau ekstrakurikuler. Sistem ini lebih menguntungkan untuk kursus atau bimbingan belajar karena presentase biasanya akan lebih tinggi dan seluruh siswa sekolah diwajibkan untuk ikut. Kalian juga bisa menentukan jumlah minimal siswa. Tentunya kalian memerlukan pencatatan yang baik karena data keuangan dan kehadiran siswa biasanya dikelola oleh sekolah. Dan kalian harus mencocokkan data tersebut dengan data milik kalian sendiri. Program full day school yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat beberapa bimbingan belajar merasa khawatir. Diperlakukannya program full day school, proses kegiatan belajar mengajar dimulai dari pagi sampai sore hari, tentu berdampak pada minat siswa mengikuti bimbel. Seusai siswa mengikuti KBM di sekolah, maka kondisi fisik siswa juga tentunya sudah capek. Dengan demikian, waktu siswa untuk mengikuti kursus atau bimbingan belajar sudah tidak ada. Waktu luang yang tersisa praktis hanya pada hari Minggu, yang mungkin tidak semua siswa bersedia mengikuti pembelajaran di hari libur. Nah, kelebihan dari bimbingan belajar itu sesuai dengan semangat awal adanya bimbingan belajar agar lebih baik bagi siswa di bidang pelajaran. Dengan mengikuti bimbingan belajar, maka waktu anak diisi dengan hal yang positif. Selain itu, dampaknya anak akan lebih aktif dalam pelajaran di kelas dan memiliki pergaulan yang positif. Manfaat lain mengikuti bimbingan belajar yaitu mempermudahkan siswa dalam mengikuti setiap pelajaran yang dianggap sulit. Hal ini karena dalam belajar di bimbingan belajar mempunyai suasana belajar yang nyaman dan mengasihkan, sehingga siswa siap lebih dini dengan trik belajar efektif dan efisien. Selain itu, dengan mengikuti bimbingan belajar dapat mempersiapkan siswa lebih matang dalam persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Namun, tidak semua bimbingan belajar membatasi jumlah siswa dalam satu kelas. Ada bimbingan belajar karena keterbatasan guru, maka jumlah siswa dalam satu ruang terlalu banyak. Akibatnya perhatian guru pun terpecah. Hal ini tidak terjadi jika siswa mengikuti bimbingan belajar
dengan sistem privat atau satu siswa hanya satu guru. Peserta yang ikut dalam bimbingan belajar dari beragam sekolah menyebabkan rasa minder atau malu atau bahkan kurang percaya diri dengan sekolah lain yang lebih favorit. Dalam bimbingan belajar, siswa hanya dilatih untuk belajar dan mengerjakan soal dengan langkah cepat dan efisien, tetapi tidak pernah disiapkan pendamping konsultasi atau psikologi untuk mengetahui hambatan atau masalah belajar siswa. Yang terakhir, siswa terlalu lelah dengan jadwal padat tanpa waktu istirahat yang cukup. Bimbingan belajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Belajar dengan program full day school dan dengan mengikuti bimbingan belajar sama-sama agar siswa dapat belajar lebih baik. Siswa mendapatkan waktu positif dibandingkan bermain. Siswa lebih aktif dalam belajar dan siswa mendapatkan pergaulan yang positif. Adapun bagi sekolah yang mempunyai guru yang banyak dan berkualitas, program full day school tidak menjadi masalah. Jika sekolah tidak mempunyai cukup guru dan kualitas gurunya rendah, maka solusi kolaborasi atau kerjasama dengan bimbingan belajar tentu akan menjadi hal yang sangat efektif. Sekolah tidak asal bekerja sama, tetapi harus melihat kualitas tentor dari bimbingan belajar yang ada. Jika tidak ada tentor yang berkualitas, maka dapat mencari bimbingan belajar lain yang tentornya berkualitas. Karena tidak mungkin memaksakan guru mengajar dari pagi sampai sore tanpa adanya variasi kegiatan belajar mengajarnya. Kalau proses belajar mengajar monoton, maka siswa akan bosan. Hal ini berakibat program full day school tidak berjalan lancar. Nah, demikianlah tadi teman-teman untuk Q&A pada minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat juga motivasi bagi teman-teman semua. Tidak lupa saya ingatkan apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau menghadapi masalah, mungkin bisa sharing di grup Telegram yang linknya dapat teman-teman akses. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan juga saya selalu berdoa semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan dalam mewujudkan mimpi teman-teman, khususnya membangun bisnis bimbingan belajar. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.